Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi ya di pembelajaran tema kali ini, yaitu pembelajaran tema tentang ekosistem, pembelajaran 3 dan 4. Silakan bukunya disiapkan dulu ya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Setelah membaca doa, silakan anak-anak buka buku paket tema E-nya, subtema 1 pembelajaran 3. Nah, di tema kali ini kita akan belajar tentang kemaritiman pulau-pulau yang ada di Indonesia. Di sini ada dua gambar, yaitu ada Kepulauan Raja Ampat dan Gunung Bromo ya. Dilihat dulu gambarnya. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Kepulauan Raja Ampat adalah salah satu pulau yang sangat indah yang berada di Pulau Papua. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi, seperti benua, samudra, gunung, dan juga gurun. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kita bisa melihat peta dunia di sini, juga ada peta Indonesia ya. Benua Asia dan benua Australia adalah yang mengapit Indonesia, serta diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, di sini ada peta Indonesia ya, serta ada negara-negara tetangga. Seperti negara tetangganya yaitu Malaysia, Singapura, ada Kamboja, Filipina, Papua Nugini, dan ada Timor Leste serta Australia. Itu adalah negara-negara tetangga yang berdekatan dengan negara Indonesia. Bisa dilihat ya dari peta tersebut, Indonesia merupakan negara yang banyak sekali pulaunya. Di sini kita juga bisa melihat, di sini ada dua samudra yang mengapit negara Indonesia, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di atasnya kita berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Nah, sini ya ada peta Indonesia. Indonesia itu ada 34 provinsi dan ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Apa saja? Iya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat. Juga ada pulau-pulau yang pulau-pulau kecil ya, atau provinsi-provinsinya ada Pulau Siberut, ada Pulau Nias, Pulau Bali, Pulau Lombok, Flores, Madura, Belitung, Pulau Bangka, dan Pulau Halmahera serta Pulau Ambon. Itu adalah pulau-pulau yang ada di Indonesia, pulau-pulau besarnya ya. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Selain daripada itu, Indonesia juga mempunyai beberapa provinsi-provinsi yang lain. Nah, di sini selain dari provinsi, kita juga melihat dalam suatu peta itu ada komponen-komponen peta. Yang pertama adalah judul peta.
Yang kedua ada skala peta. Yang ketiga ada simbol. Setelah ada judul peta, skala peta, juga simbol. Nah, untuk judul peta bisa kita lihat ya, di peta tersebut itu ada judulnya Peta Indonesia 34 Provinsi. Skala peta biasanya 1 berbanding sekian juta, misalnya seperti itu ya. Dan simbol-simbol petanya biasanya juga kita lihat ada di sebuah peta ya, misalnya simbolnya ada garis lurus berarti itu jalan raya, garis-garis melengkung itu berarti sungai ya, seperti itu. Lalu tadi pertama ada judul peta, kedua skala peta, lalu ada simbol, kemudian yang keempat ada garis astronomis ya, biasanya juga ada di peta-peta Indonesia. Kelima ada legenda. Selain daripada legenda juga pasti ada yang keenam, itu adalah arah mata angin ya. Di setiap peta biasanya ada arah mata angin. Contohnya bisa dilihat ada di gambar di samping ya. Nah, di sebelah kiri itu ada arah mata angin ya. Ada barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya. Ini adalah contoh suatu peta ya. Judulnya Peta Indonesia 34 Provinsi seperti ini. Lengkap ya, dengan negara-negara tetangga yang ada di sisi-sisi dari negara Indonesia. Biasanya negara-negara tetangga tersebut yang tidak ada warnanya, kita lihat ya, yang warnanya putih tuh ada Thailand, Malaysia, Singapura, seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi dari Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah isi dari Sumpah Pemuda. Mis harap kalian juga bisa menghafalnya ya. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Itu tadi adalah latar belakang dari peristiwa Sumpah Pemuda serta ikrar yang dibacakan atau dibicarakan oleh para pemuda pada zaman dahulu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran keempat ya. Dibuka lagi bukunya, garis bawahi yang penting-pentingnya ya. Nah, di sini ada sebuah peta Indonesia sebagai negara maritim dan agraris.
Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Lihat ya, dari gambarnya saja pulaunya sudah banyak. Jangankan pulau yang besar, yang kecilnya saja banyak sekali. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Ya, ingat ya, negara maritim itu adalah negara yang memiliki luas lautnya lebih besar. Jadi punya lautnya itu lebih besar daripada daratannya. Kita lihat Indonesia ya, lautnya kan lebih banyak ya, atau lebih luas daripada daratannya. Makanya disebut negara maritim. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, apa sih agraris itu? Indonesia sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Maka dari itu Indonesia masuk ke dalam negara agraris karena sebagian besar penduduknya adalah bekerja sebagai petani atau mengolah lahan pertanian. Nah, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, selain dari negara yang memiliki luas laut yang lebih banyak, juga sebagian besar penduduknya adalah petani. Selain daripada itu juga Indonesia mempunyai gunung-gunung yang sangat aktif ya. Gunung-gunung yang aktif itu menghasilkan tanah-tanah yang subur untuk kebutuhan perkebunan, pertanian ya, kehutanan. Adanya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Indonesia mempunyai 2 musim, tidak seperti negara-negara Eropa ya. Negara Eropa mempunyai 4 iklim, tetapi untuk Indonesia kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain daripada itu, dengan menggunakan peta, kita dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara, termasuk kenampakan alamnya. Apa saja kenampakan alamnya itu? Yaitu yang pertama ada gunung berapi. Banyak ya di Indonesia gunung berapi, dan juga ada pantai. Apalagi pantai sangat banyak di Indonesia. Karena Indonesia itu adalah negara maritim, yaitu negara yang luas pantainya atau luas lautnya lebih luas daripada daratan. Makanya pantai di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ini adalah sebagai contoh, 2 contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kenampakan alam ya, bukan kenampakan buatan, karena kalau kenampakan buatan beda lagi. Kalau kenampakan alam adalah kenampakan yang berasal dari alam atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau buatan berarti kenampakan yang dibuat oleh manusia. Dengan mengetahui perbedaan warna pada peta, kita dapat membedakan tingkat ketinggian daratan tersebut. Daerah dengan dataran tinggi seperti pegunungan biasanya penduduknya bertani sayuran. Daerah yang lebih rendah biasanya penduduknya bertani padi dengan mengolah sawah. Ya, kalau kalian pernah ke puncak, pasti di puncak banyak sayuran, banyak perkebunan, yaitu memang sudah menjadi mata pencarian warga penduduk di daerah pegunungan. Usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Apa saja usaha-usahanya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Selain tadi ada Sumpah Pemuda ya. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi Budi Utomo ini juga merupakan usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada dua pendiri dari organisasi Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, juga ada Dr. Sutomo. Nah, kedua orang ini ya adalah orang yang berpengaruh dalam mendirikan organisasi Budi Utomo. Beliau-beliau inilah yang nantinya akan menjadi ujung tombak usaha untuk mempertahankan negara Republik Indonesia.
Selain daripada itu, usaha-usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dari perjuangan Dr. Wahidin Sudirosodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia ya kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan sudah ada ikrarnya tadi ya yang sudah minta kalian untuk menghafalnya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini juga ada gambar ya, gambar penyerangan dan juga ada perlawanan terhadap penjajah Indonesia. Ini juga usaha-usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Siapa saja yang berpengaruh dalam peristiwa tersebut, yaitu ada Jenderal Sudirman dan ada Bung Tomo. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Jenderal Sudirman serta Bung Tomo yang berpengaruh untuk menyemangati ya para pemuda kala itu untuk selalu bersemangat dalam melawan penjajahan Indonesia. Selain daripada itu, usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia juga bisa dilakukan pada masa kini. Seperti usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara Republik Indonesia NKRI. Contohnya apa saja pada masa-masa sekarang ini yang bisa memecah belah NKRI, yaitu yang pertama ada Gerakan Aceh Merdeka serta ada organisasi Papua Merdeka. Nah, kedua organisasi tersebut adalah yang dilarang di Indonesia karena bisa memecah belah kesatuan NKRI yang sudah lama diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi, para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. KH Abdurrahman Wahid atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu untuk mengatasi perpecahan tersebut. Nah, baik ya anak-anak, sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Miss rasa cukup sekian. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya pada esok hari atau pada hari Senin. Tugasnya sudah Miss share di Classroom. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.